Setiap perjalanan selalu menyisakan cerita yang tak akan pernah terlupakan. Tak terkecuali kisah Muslim dari bumi Balkan. Sebuah semenanjung cantik dengan keindahan alamnya. Di sini, saya akan mencari dan berbagi kisah tentang kuat dan tegarnya Muslim dari sebuah negeri elok yang pernah terkoyak. Islam adalah tentang rahmat, kesabaran, dan juga konsistensi yang harus dilakukan oleh setiap Muslim. Di dalamnya terdapat juga kata saling memaafkan. Itulah yang coba dilakukan oleh setiap Muslim yang tinggal di negara Bosnia-Herzegovina. Bagaimana mereka mencoba bertarung dan pulih dari trauma peperangan. Saksikan perjalanan Jazirah Islam kali ini yang mengupas kisah kehidupan Muslim di Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina adalah negeri yang pernah terkoyak oleh kejamnya perang. Menapaki jalan-jalan di kota Sarajevo, saya disuguhi sisa-sisa kekejaman konflik yang pernah menorehkan luka di negeri ini. Kini Bosnia-Herzegovina telah damai. Tak lagi ada desing peluru mengancam nyawa warga Bosnia. Dahulu ada 70% Muslim mendiami negara berpenduduk 4 juta jiwa ini. Kini hanya tersisa 50%. Mereka hidup berdampingan dengan Ortodoks Serbia, Katolik Roma, Protestan, serta Yahudi. Meski pernah terluka, kini Muslim muda Bosnia mulai bangkit, berusaha menjadi umat Allah seutuhnya, serta menjaga tradisi mereka. Berkunjung ke kota Sarajevo tidak hanya sekedar kisah tentang pasar tradisional bernama Baš Čaršija, tapi ada juga kisah tentang madrasah tertua yang bernama Gazi Husrev. Inilah Gazi Husrev Bey Madrasah, salah satu sekolah paling bersejarah di wilayah Balkan. Sekolah yang terletak di tengah pasar Baš Čaršija ini didirikan sekitar 460 tahun yang lalu. Di bawah pemerintahan Ottoman, madrasah ini setidaknya telah mendidik 10.000 alim ulama, imam, hafiz serta filsuf dari wilayah Bosnia. Kini sekolah setingkat menengah umum ini telah mengikuti perkembangan pendidikan dunia. Saya beruntung bisa melihat langsung proses belajar yang ada di sekolah ini. Sebenarnya sama aja seperti di SMA pada umumnya di Indonesia. Apalagi nih kelasnya laki-laki semua, jadi suasananya memang ini tumben loh dia begini. Now it's changed. Okay, what's your name? My name is Ayatullah. Wow, Ayatullah. Yes. English. Yes, I speak English well, I suppose. Okay, so the lesson about respiration. Yes, respiration and breathing. Respiration and breathing. But most you like Islamic lesson or regular lesson like this? Islamic classes. Which one? Well, Aqaid. Aqaid. Aqidah. Yes. Okay. That is a very... Mention me one item like the most. Well, we speak about akhlaq too. Yes, about morals in life and so on. That is very interesting for me. Agama Islam mendapat porsi 60% dari seluruh mata pelajaran di sekolah ini. Sisanya adalah pelajaran umum. Hal lain yang juga berbeda, kelas untuk siswa laki-laki selalu dipisahkan dengan kelas untuk perempuan. Nah, sekarang saya sedang di kelas wanitanya, tapi mereka sebenarnya sedang ada ujian tafsir. Ada profesornya, saya mau tanya. Do you speak English? Yes. Oh yeah. What's your name? Naida. Naida. Me Nida. So Naida and Nida is quite similar. So this is the tafsir exam. So what is actually the first question in English? Please tell me, Naida. How does Sayyid Qutb feel when
Hassan al-Banna will be that. Okay, so this Hassan al-Banna are the object. Yes. Okay, it is hard for you to answer it No. because you're a teacher in the front of the class? No. No, okay. So this is a hard question. It is a hard exam. Yes. Okay. So Mr. Teacher, it is a hard exam. Jadi memang ini salah satu materi yang diberikan oleh Madrasah Ghazi Husref, bahwa mereka juga membuat exam atau semacam soal untuk meluluskan studentnya, mahasiswanya, pelajarnya untuk naik ke tingkat selanjutnya. Thank you, Naida. Assalamualaikum. Saya benar-benar kagum. Tak hanya memiliki paras cantik dan berhijab khas Eropa Timur, mereka juga memiliki kemauan untuk mendalami agamanya sesempurna mungkin. Sekarang kita mau melihat satu hal yang paling spesial dari sekolah atau Madrasah Ghazi Husref. Nasyidnya yang sangat terkenal. Mereka sedang latihan untuk kelulusan. Lantunan nasyid dari Madrasah Ghazi Husref sangat populer, tak hanya di Bosnia, tapi hampir di seluruh dunia. Setidaknya di dunia maya, kemerduan suara para pelajar madrasah ini telah disimak oleh ribuan penggemarnya. Nasyid ini biasanya dilantunkan sebagai bagian dari perayaan kelulusan para pelajar madrasah. Istimewanya, tak hanya memiliki kemampuan nasyid, mereka juga dididik untuk menghafal dan melantunkan ayat suci Al-Quran. Jadi ini adalah pelajar-pelajar yang istimewa dari Madrasah Ghazi Husref. Ini I've started to speak in Bahasa in Indonesia. So this is your graduation uniform. Yes. Our prom dress. Prom dress. So it will be celebrated in 27 April. Yes. Yes. Wow, this is a gorgeous costume. Thank you very Guys, much. you're very pretty. And anyway, why you decide to enter Madrasah Ghazi Husref beside public school? Well, because of our religion here, we learn things that we couldn't learn in another school, and we probably wouldn't have time to learn it. So, it's an Islamic school, and because of the atmosphere here, it can't be replaceable in any other school. What you like most from the lesson? From the lesson, you mean as in subjects? As in subject. Subject. Well, I love all the subjects. Of course, the Mention me one. Islamics. Well, I love biology and chemistry, but also the Islamic subjects like hadith, tafsir. I also love them, and I love to study that. Okay. So when you finish from this Ghazi Husref, you will continue to the university? Well, yes, I will. Okay. What major will you choose? What major you will choose in the university? I will get genetics. Oh, Yes. genetics. Biology and chemistry. Madrasah Ghazi Husref tak bisa dilepaskan dari keberadaan Masjid Ghazi Husref Bey yang letaknya berdekatan. Masjid ini dibangun pada masa Gubernur Ishabek Ishakovic. Masjid Ghazi Husref kini menjadi pusat berkumpulnya Muslim Sarajevo untuk melaksanakan sholat di tengah aktivitas mereka. Selesai mengunjungi Masjid Ghazi Husref, saya masih penasaran dengan Pasar Baskarsia, sebuah pasar cantik di pusat kota Sarajevo. Keberadaan Pasar Baskarsia tak kalah tua dengan madrasah dan Masjid Ghazi Husref. Suasana di pasar ini memang sangat kental dengan gaya Turki. Baskarsia memang telah menjadi pusat perdagangan sejak zaman Turki Utsmani. Terletak di kawasan tua Sarajevo, Baskarsia merupakan daya tarik bagi para wisatawan yang berkunjung ke ibu kota Bosnia.
sepanjang mata memandang, saya dimanjakan oleh lorong-lorong pasar khas Eropa Timur, lengkap dengan wajah-wajah warga Bosnia yang berlalu lalang. Jika Anda mengunjungi Sarajevo, pastikan mampir ke Masjid Istiqlal. Sama dengan di Indonesia, Sarajevo juga punya Masjid Istiqlal. Masjid megah ini ternyata dibangun atas sumbangan Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Tak heran, memiliki nama yang sama, ornamennya pun sangat kental dengan nuansa Indonesia. Uniknya lagi, Istiqlal adalah satu-satunya masjid yang memiliki 2 lantai dan 2 minaret di Bosnia. Sangat berbeda dengan sebagian besar masjid yang berdiri di negara ini. Saya kembali melanjutkan perjalanan, memotret benih muslimah muda di Bosnia. Saya bertemu dengan Sehija Sedovic, seorang wanita muda Bosnia yang aktif di pemberdayaan perempuan. Nama Sehija memang patut diperhitungkan di Bosnia dan bahkan di Eropa. Dia telah hadir di berbagai forum diskusi tingkat negara untuk memperjuangkan hak-hak wanita Bosnia yang hilang karena adanya peperangan 20 tahun silam. So maybe that is the new challenge. And also one part of the Muslim youth who are more practicing Islam and living Islamic values, the special challenge for them is to make these values alive, to make them, to live them practically in their life when many things around are not in favor of that way of life. Many challenge to join between the some European culture and Islamic values. Sehija adalah lulusan Madrasah Gazi Husrev. Ia kemudian melanjutkan studi ke Universitas Yordania dengan konsentrasi agama Islam. Sehija merasakan sebuah kewajiban besar sebagai bagian dari generasi Muslim muda Bosnia untuk tetap maju dan mengikuti persaingan kehidupan di benua Eropa. Tentu saja tanpa melupakan nilai-nilai Islam yang telah melekat pada Muslim Bosnia. The youth generation in Indonesia. So, Sehija, could you explain to me the main purpose you built Nahla? Yeah, in fact, we are a generation who have been raised before war in a communist system, which anyhow learned us a lot of things about struggling to have freedom of conscience and mind and religion also, and maybe by having war after that. As a very young generation, we have been about 18 when war started, so we are somehow built up with in the age of struggle for different things, and after we saw a lot of sufferings, a lot of injustice in war, it somehow gave us more strength and as well obligation to continue and do something to make things better. Saya kagum dengan semangat Sehija. Ia senantiasa istiqomah sebagai seorang muslimah yang tetap mengikuti perkembangan zaman. Sehija mengajak saya mengunjungi Nahla yang terletak di jantung kota Sarajevo. Nahla adalah sebuah LSM yang dibangun pada tahun 2001. Lembaga ini bertujuan membangun perempuan Muslim Bosnia agar mampu bekerja dan melayani masyarakat. Tak hanya itu, semua kegiatan mereka lakukan dengan penuh tanggung jawab dan profesional, serta membawa nilai-nilai Islam untuk syiar agama di Bosnia. Nah, jadi salah satu lagi yang paling menarik di sini, jadi memang banyak sekali aktivitas kelas di Nahla. Nah, salah satunya adalah ini adalah kelas menjahit untuk
tahap pertama. Jadi memang mereka mencoba mempersiapkan wanita muda di Bosnia, terutama Muslim, untuk mencoba mencari sendiri bagaimana memenuhi ekonomi keluarga. Nah, salah satu cara yang paling mudah adalah ini, dengan menjahit. Selain memiliki kelas untuk mendukung kehidupan duniawi, Nahla juga menyediakan kelas bagi muslimah Bosnia yang ingin kembali belajar tentang Islam. Seperti kelas kajian tentang Al-Quran dan fikih. Sebagian muslim di Bosnia memang menganggap Islam sebagai faktor keturunan yang diwariskan oleh orang tua mereka. Mereka hanya mengakuinya sebagai agama tanpa menjalaninya dalam kegiatan sehari-hari. Nahla itu memang menurut saya sangat menarik sekali. Jadi yang tadi saya baru lihat bersama Sehia adalah kelas untuk belajar membaca Al-Quran sejak di tingkat yang sangat dasar sekali. Karena ternyata di Bosnia sebagai salah satu negara yang sebenarnya Muslim, pemerintah tidak memberikan ruang untuk pelajar di tingkat dasar untuk belajar membaca Al-Quran atau mengenal huruf sejak awal. Jadi satu-satunya cara untuk belajar atau membaca Al-Quran hanya melalui kursus pada saat masih kecil dan kelas dewasa seperti ini. Sehija adalah gambaran kebangkitan muslimah muda Bosnia. Trauma perang yang pernah terjadi tak membuatnya menyerah dalam kesedihan. Ia terus maju dan bertarung dengan dunia untuk membuat posisi wanita muslim diakui oleh masyarakat, negara, dan juga dunia. Kisah perjalanan saya tentang muslim di Bosnia rasanya belum lengkap jika tidak berkunjung ke kota Srebrenica. Kota yang terletak di bagian timur Bosnia-Herzegovina ini adalah kata kunci dari kisah pilu pembantaian etnis Muslim Bosnia 20 tahun silam. Ada sekitar 8.300 pria dewasa dan remaja Muslim Bosnia yang dibunuh oleh milisi Serbia pada saat tragedi pembantaian. Hingga saat ini 6.800 korban telah berhasil diidentifikasi melalui DNA dan dimakamkan di Potokari Memorial Center. Kini Srebrenica secara otoritas dan pemerintahan terpisah dari negara Bosnia-Herzegovina dan masuk ke dalam Republik Srpska. Di sini Islam adalah minoritas yang nyata setelah diinvasi secara besar-besaran pada tahun 1995. Sekarang yang tersisa hanyalah segelintir janda korban tragedi. Salah satu yang masih mencoba bertahan adalah Hatija Mahmedovic. Kad su došle 90. godine i kad je došla sama 92. godina, mi nismo vjerovali da će doći do rata, jer nismo, to je bilo bratstvo i jedinstvo, to se nije ni moglo ni pomisliti da može doći do rata. 42 maloljetne djece kojim je oteta olovka iz ruku, nije uzeto naoružanje, koji su izvedeni tako reći školskih klupa, pa su morali da stanu u streljačke vodove da čekaju nared kad će doći da se ubiju. Hatija adalah ketua Asosiasi Ibu Srebrenica, perkumpulan para wanita korban tragedi Srebrenica yang memutuskan kembali ke kota ini. Meski harus kehilangan anak dan suaminya, namun ia tak pernah menyerah. Sebagai seorang Muslim, ia percaya bahwa setiap takdir yang terjadi adalah kehendak Allah Azza wa Jalla, dan semuanya sudah digariskan sejak ia belum dilahirkan. Ja znam da su kušnje na Allahovom putu
I sve što se dešava, sve što čovjeka strefi nije ga moglo mimoići, sve što ga mimoiđe nije ga moglo strefiti. Vjerujem u Allaha i u pomoć Allaha Đelešanu da će se sresti na onome svijetu sa mojim najmilijim. Svi se plaše smrti, ja se radujem kad ću umrijeti, a sam ne vola dug život, a tešku bolest, jer radujem se zbog toga što ću se sresti ako Bog da sa svojim djecom i sa svojim najmilijim. Jer sam se nadala da će međunarodna zajednica, da će sve učiniti, da ćemo se... Rasa kehilangan sang suami Abdullah serta anak-anaknya Amir dan Azmir masih begitu menyayat hati. Namun Hatijah tak pernah berhenti berjuang, bersuara lantang sebagai seorang istri, ibu dan muslim agar kejadian ini tidak terulang terhadap umat muslim di negara lain. Amin ya robbal alamin. Setiap manusia telah ditentukan takdirnya. Kapan dia akan mendapatkan kehidupan, kapan dia akan mendapatkan jodoh, dan kapan dia akan mendapatkan kematian. Semuanya adalah sebuah kepastian. Muslim di Bosnia pernah mengalami kisah tragis, bagaimana mereka harus mempertahankan apa yang menjadi identitas mereka sebagai seorang Muslim. Kini, Muslim Bosnia yang baru mencoba terus maju dan bertahan untuk menjadi seorang Muslim yang jauh lebih baik dan istiqomah. Saksikan terus perjalanan Jazirah Islam yang mengupas kisah bagaimana kehidupan Muslim di seluruh dunia. Norwegia, salah satu negara Skandinavia paling bahagia di dunia. Warga negeri Viking ini hidup sejahtera dan makmur di tengah dinamika kehidupan multikultur. Pada 22 Juli 2011, kota Oslo gempar dengan sebuah bom yang meledak di kompleks perkantoran. Bom ini hendak menyasar kantor Perdana Menteri Norwegia. Tidak berhenti di situ. Di hari yang sama, sang teroris Anders Breivik melanjutkan aksinya di Pulau Utoya. Ia melakukan penembakan membabi buta di pulau kecil ini, di mana ratusan remaja sedang mengadakan kemah musim panas. 70 nyawa melayang hari itu. Ibrahim ada di antara mereka. Ia terus bertanya, kenapa masih bisa menghirup nafas sementara teman-temannya terenggut nyawanya? Hingga akhirnya tangan Allah menyelamatkan dan mengantarnya pada Islam. Ilaha illallah illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah, Masya Allah,